Selamat malam semua. Pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang soal yang minggu lalu Anda kerjakan di UTS. Jadi kita akan membahas bagaimana cara pengerjaan atau pembuatan gambar dari gambar yang ada pada soal. Nah, pada soal Anda diminta untuk membuat proyeksi Amerika beserta dimensi dan toleransi dengan ketentuan kita lihat pada gambar bentuknya silindris dengan dimensi seperti tercantum. Kemudian Anda diminta untuk menentukan toleransi dari beberapa ukuran. Yang pertama adalah pada dimensi diameter 30 mm, yaitu di situ adalah lubang shaft ya, bisa kita bilang di situ lubang shaftnya, di mana diameter 30 tersebut memiliki range ukuran yang diizinkan yaitu antara 30,1 sampai 30,2. Nah, jadi dari range itu Anda bisa tentukan bagaimana membuat toleransinya. Kemudian pada ukuran lebar 10 seperti pada gambar yaitu lubang slot ya. Lebar 10 memiliki toleransi H9. Nah, di situ sudah tercantum toleransinya. Anda tinggal bagaimana cara menampilkan pada gambar. Kemudian yang terakhir ukuran 33.3 yaitu jarak antara slot dengan lubang, jarak terjauhnya. Nah, Anda bisa menentukan toleransi dari range yang diizinkan yaitu antara 33,3 sampai 33,5 mm. Ya, jadi dengan ketentuan itu silakan Anda buat proyeksinya beserta dimensi lengkap dengan toleransi yang sudah ditentukan ataupun dari range ukuran yang sudah ditentukan pada soal. Oke, kemudian mengenai gambar, di situ Anda lihat seperti gambar terpotong ya. Itu ada beberapa mahasiswa yang salah persepsi ya. Sebenarnya itu bukan bentuk dari benda, tapi adalah potongan yang fungsinya untuk menunjukkan ukuran dari ukuran benda yang tidak terlihat. Ya, jadi fungsinya hanya untuk menunjukkan ukuran yang tidak terlihat seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita mulai menggambar, kita lebih dahulu menentukan bagaimana posisi dari gambar tersebut. Dimana saat ini benda yang kita gambar adalah silindris, maka posisinya biasanya menggunakan posisi yang horizontal. Ya, jadi posisi bendanya harus horizontal karena sesuai dengan proses yang akan dilakukan. Biasanya benda-benda yang berbentuk silindris ya, itu pengerjaannya menggunakan mesin bubut, kemudian mesin cylindrical grinding, sehingga posisi pengerjaannya horizontal. Sehingga pada saat pengerjaan itu akan lebih mudah jika benda yang kita gambar itu sesuai dengan posisi aktual pada saat pengerjaan. Seperti itu. Nah, di sini kita memilih pandangan utama. Ya, pertama-tama ya, kalau di sini saya membuat pandangan utama berada dari sisi muka. Karena dari sisi tersebut kita akan lebih mudah melihat bentuk dari benda yang sesungguhnya. Ya, jadi pandangan utama adalah pandangan jika dari pandangan tersebut kita akan melihat secara lebih jelas bagaimana bentuk asli dari benda tersebut. Ya. Nah, di situ ada beberapa ukuran ya, beberapa ukuran diameter, dan jangan lupa semua gambar yang berbentuk silindris itu harus dilengkapi dengan garis sumbu. Ya. Kemudian panjang garis sumbu itu harus lebih panjang dari garis batas benda. Karena apa? Karena kalau misalkan garisnya itu sama dengan garis benda, itu akan menimbulkan kerancuan. Orang kadang mungkin akan bingung, ini garis ini menunjukkan bentuk seperti apa. Tapi kalau misalkan garis sumbunya lebih panjang, itu akan semakin memperjelas bahwa itu garis itu tidak ada hubungannya dengan bentuk ataupun profil suatu benda, hanya menunjukkan sumbu dari suatu benda tersebut. Nah, sebenarnya gambar ini mirip dari tugas yang minggu sebelumnya saya berikan, hanya saja saya berikan tambahan di sini adalah adanya slot. Nah, itu yang membuat poin perbedaan dari kedua jenis soal tersebut, dan juga akan berefek kepada
pandangannya ataupun proyeksinya. Nah, seperti yang Anda bisa lihat pada layar ya, di situ saya berikan contoh bagaimana cara menggambar slot tersebut. Nah, mengenai cara menggambar, Anda bisa tirukan apa yang Anda lihat pada layar di situ ya, tentang step-step bagaimana cara pembuatan gambarnya. Di sini saya tidak menjelaskan secara detail ya, satu persatu mana saja yang harus digambar, tapi di sini saya menjelaskan secara global tentang bagaimana cara membuat gambar dari benda yang ada pada soal, seperti itu. Nah, silakan Anda perhatikan. Nah, itulah bentuk yang pertama ataupun pandangan utama dari benda yang kita buat. Jadi itu ada penampakan sebuah lingkaran dengan lubang di tengahnya yang terdapat slot. Nah, pandangan ini kita harus tentukan dulu apakah pandangan ini cukup mewakili semua ukuran yang ada, apakah ada beberapa ukuran yang memang belum bisa tercantum dari gambar ini. Nah, jika belum bisa mewakili semua ukuran, maka kita memerlukan pandangan lain ataupun proyeksi yang lain. Nah, di sini kita akan membuat pandangan samping ya dari benda ini. Nah, pandangan samping tersebut merupakan potongan dari benda yang aslinya. Karena apa? Karena untuk menunjukkan ukuran bagian dalam yang tidak terlihat jika benda tersebut tidak dipotong. Jadi di sini saya membuat anotasi dulu bagian garis yang akan digunakan untuk garis potong untuk pandangan samping. Nah, notasinya dengan menggunakan garis panah ya, kemudian terdapat notasi berupa berupa huruf ya. Jadi misalkan bisa huruf A, B atau C, karena kadang-kadang di suatu gambar itu tidak hanya terdiri dari satu potongan, tapi mungkin 3 atau 4 potongan, sehingga untuk memudahkan cara membacanya kita bedakan berdasarkan hurufnya ya. Jadi untuk garis potong ini terdiri dari 2 ujung ya, di sini ujung atas dan bawah. Notasinya sama, sehingga kita dalam nanti menunjukkan bahwa gambar ini merupakan potongan dari garis ini, maka kita tinggal sebutkan notasi dengan potongan A dan A ya. Jadi dari garis potongan tersebut itu akan bisa menunjukkan pandangan yang sebelah mana, seperti itu. Oke, setelah kita buat notasi pemotongannya ataupun notasi garis potongnya, kemudian kita buat pandangan sampingnya. Nah, untuk mempermudah bagaimana membuat pandangan samping, kita buat garis bantu seperti yang ada pada layar. Nah, di situ kita buat garis bantu dulu untuk memudahkan. Kemudian untuk bentuk-bentuknya tinggal kita tarik garis juga. Misalkan dari profil diameter yang lebih kecil, maka kita tinggal tarik garis dari diameter terluar. Nah, kita tarik seperti itu. Sampai ke semua titik ataupun semua garis sudah terwakili dari garis bantu yang kita buat. Oke, jika kita rasa sudah semua garis sudah terwakili dari garis bantu, maka kita hapus garis bantu yang sudah tidak kita gunakan. Kemudian di situ ada bentuk ataupun profil grooving ya dari benda, maka di sini kita akan membuat bentuk dari grooving
dari sebelah. Nah, sebelumnya kita buat garis sumbu dulu ya untuk menunjukkan bahwa benda ini berbentuk silindris, dan jangan lupa garis sumbunya harus lebih panjang dari garis benda. Seperti itu. Nah, sini kita juga berikan notifikasi dulu bahwa gambar ini merupakan gambar potongan dari garis potong AA. Sehingga jika Anda dalam satu benda ini terdiri dari banyak potongan, Anda bisa membuat notasi AA, kemudian BB, CC, dan seterusnya. Nah, notasi ini hanya untuk mempermudah kita dalam membaca gambar. Nah, sekarang kita buat profil grooving ya. Kemudian dari beberapa jawaban rekan-rekan pada minggu lalu, masih banyak mahasiswa yang tidak menunjukkan bagian mana dari pandangan yang dibuat itu merupakan bagian yang terpotong. Karena seharusnya jika kita menggunakan gambar potongan, maka kita harus menunjukkan notasi ataupun menunjukkan bahwa bidang itu merupakan bidang yang terpotong. Dan cara menunjukkannya adalah dengan arsiran. Ya, jadi bidang yang seolah terpotong itu harus kita arsir. Ya, dengan perintah di sini kalau menggunakan AutoCAD menggunakan H ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya jenis-jenis H itu macam-macam. Jadi tergantung dari jenis materialnya. Jika material yang kita gunakan steel, itu ada jenis H tersendiri atau jenis arsiran tersendiri. Kita tinggal memilih saja dari jenis H atau arsiran yang ada pada opsi di AutoCAD. Kita pilih di sini steel. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita harus memberikan notasi ataupun kita tunjukkan bagian mana yang seolah-olah terpotong dari garis potong yang kita buat. Nah, jika sudah lengkap ataupun bentuk yang kita gambar sudah sesuai dengan pada soal, maka kita lanjutkan dengan membuat ukuran dari benda tersebut. Nah, kita mulai pembuatan ukuran pada pandangan utama. Nah, di situ kita buat ukuran diameter 30, kemudian jarak slot 33.3 dan juga lebar slot 10 mm. Kemudian kita berikan toleransi sesuai dengan soal, di mana lebar 10 mm memiliki toleransi H9. Nah, dengan cara penulisan nanti akan saya tampilkan di sini. Nah, seperti itu cara penulisannya, H9. Kemudian untuk penulisan toleransi plus minus ataupun plus plus itu biasanya tersedia secara otomatis di properties, tapi karena software ini sudah pada komputer saya ini sedang bermasalah, sehingga saya buat secara manual untuk penulisan toleransinya. Nah, pada diameter 30 ini memiliki range 30,1 sampai 30,2, sehingga kita buat toleransi plus 0,1 plus 0,2 ya, seperti itu cara penulisan toleransinya. Kemudian ukuran 33.3 memiliki toleransi ataupun range ukuran dari 33.3 sampai 33.5, sehingga kita buat atau kita tentukan toleransinya adalah 33.3 plus 0 plus 0,2. Kita
Kita juga bisa tanpa memberikan tanda plus juga tidak apa-apa, biasanya 0 plus 0,2. Nah, seperti itu cara pembuatan ataupun penunjukan toleransi pada ukuran 33.3. Oke, kemudian kita cek dulu bagian mana yang memungkinkan kita buat ukuran pada pandangan utama. Nah, jika sudah cukup maka kita akan lakukan pembuatan ukuran pada pandangan samping yang merupakan pandangan yang dipotong ya, gambar potongan. Nah, sebenarnya pada diameter grooving di sini mungkin kita akan lebih mudah melihat ukuran tersebut jika diletakkan pada pandangan utama. Akan tetapi pada prakteknya, pada proses itu kita akan lebih mudah melihat ukuran suatu benda jika dilengkapi ataupun jika pada pandangan itu terdapat dimensi yang lebih lengkap. Contohnya pada grooving ini diameter 60 dan diameter 80. Jika kita letakkan pada pandangan utama, maka kita akan sulit melihat diameter mana yang merupakan diameter grooving. Ya, seperti itu. Sehingga jika kita letakkan pada pandangan yang dipotong ataupun pandangan samping di sini, itu akan lebih mudah ataupun lebih memudahkan kita dalam melihat ukuran mana yang merupakan diameter 60 dan juga ukuran mana yang merupakan diameter 80. Nah, kemudian kedalaman grooving di sini pada gambar, pada soal ditunjukkan adalah ukuran 5 mili. Akan tetapi pada prakteknya, pada aktualnya, ukuran tersebut kita akan kesulitan untuk mengeceknya. Dan juga pada saat proses kita juga akan kesulitan menentukan bagaimana cara mengukur ukuran tebal 5 tersebut. Sehingga biasanya pada profil bentuk grooving seperti ini, itu akan lebih mudah dipahami jika ukurannya merupakan kedalaman dari grooving tersebut. Sehingga kita tentukan di situ ukurannya adalah 10 mili kedalaman dari grooving. Itu. Oke, kemudian alasan lain karena apa? Pada diameter 30 di sini, kenapa digambar ataupun dibuat ukuran pada pandangan utama? Karena jika kita buat ukuran pada pandangan samping, maka ukuran tersebut akan seolah-olah menjadi tidak aktual. Karena pada profil benda pada pandangan samping, itu merupakan proyeksi dari titik pertemuan lingkaran diameter 30 dengan garis slotting. Ya, garis yang terbentuk dari bentuk slotting lebar 10 mili. Sehingga ukurannya tidak ataupun bukan 30 mili tapi 29,14 yang notabene bukan merupakan diameter 30. Sehingga untuk diameter 30 itu sendiri akan lebih mudah jika kita letakkan pada pandangan utama. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini jawaban dari soal yang saya berikan pada minggu sebelumnya. Silahkan dipahami dari step-step yang saya berikan pada video ini.